bumi ini. Ikidaringan melintadang cerita ko dari lima. Apabila kalimat ini ataupun tema kita ini kami bawa di dalam diskusi lintas agama melalui YouTube, melalui TikTok, kami berhadapan dengan para saudara kita di Sapala. Mereka mengutuk kita. Mereka mengutuk kita dengan menggunakan pakai firman yang kita gunakan sekarang ini. Kok Allah jadi manusia? Apa Allah tidak punya kerja di surga? Semua itu dipersoalkan kepada kami dalam debat ataupun apologi lintas langsung agama di TikTok, YouTube, Facebook. Bahkan mereka seringkali menggunakan ayat kita di dalam Injil Yohanes bab yang keempat ayat yang ke-23 bahwa Allah itu roh. Allah itu roh kudus, ada suci. Mana boleh bercampur dengan manusia yang berdosa? Jadi iman kamu ini yang menyatakan Allah datang menjadi manusia adalah iman yang kafir. Itu yang mereka tumpukan kepada kita sebagai apalagi Islam. Sebab menurut doktrin mereka Allah itu atau di dalam Alkitab kita Injil Yohanes bab yang keempat ayat yang ke-23 Allah itu adalah roh yang tidak kelihatan. Allah itu adalah roh yang tidak ada wujudnya secara manusiawi. Kok bisa jadi manusia? Yang mana ini? Kok kita mengatakan pada hari ini Allah menyatakan mewujudkan dirinya sebagai manusia? Lalu macam mana kita menjelaskan hal itu supaya mereka dapat memahami dan mengerti? Seringkali yang saya perjelaskan begini. Sebelum Anda memahami bahwa kodratnya Isa ataupun Yesus itu, kamu belum memahami, maka kamu belum mengerti tentang kemanusiaannya Yesus. Sebenarnya Yesus ini adalah 100% Allah, 100% manusia. Loh, kok kodratnya Yesus atau Indonesia ini 100% Allah, 100% manusia? Macam mana kita menjelaskan hal itu? Sebelum Anda memahami Yesus ini memiliki dua kodrat, 100% manusia, 100% Allah, Anda tidak mampu memahami tentang tema kita hari ini bahwa Allah menyatakan dirinya. Allah itu ada menyatakan dirinya kepada manusia, mewujudkan dirinya kepada manusia. Lalu bagaimana kita menjelaskan hal itu? Kita boleh melihat dalam teks kita tadi di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 demikian bunyinya bahwa ini menunjukkan Yesus itu adalah 100% Allah. Sebelum itu kita melihat dulu dalam
Di dalam Injil Yohanes bab yang ke-8 ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, kamu berasal dari bumi ini dan aku berasal dari surga. Aku bukan dari dunia ini, aku dari surga. Jadi Yesus itu, kita boleh dapat melihat sana bahwa Yesus itu dari surga. Walaupun dia lahir melalui Maryam, tapi dia dari surga. Dia adalah Allah, dia adalah pemilik surga yang turun ke muka bumi ini untuk menyatakan dirinya. Dia adalah Allah, sebab hanya Allah adalah pemilik surga. Juga di dalam teks kita dari ayat 6 sampai ayat 7 begini bunyinya. Yang walaupun dia adalah Allah, walaupun Yesus itu adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah sebagai milik yang dipertahankannya, melainkan yang mengusungkan dirinya. Yang mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, yaitu menjadi sama dengan manusia. Ini jawabannya, bahwa Yesus adalah Allah. Yesus turun ke muka bumi ini, menjelma menjadi manusia, mengambil tubuh manusia dengan merendahkan dirinya. Dia adalah Allah. Walaupun dia adalah Allah, tetapi dia mengambil rupa manusia, mengambil tubuh manusia untuk menyatakan dirinya di tengah-tengah kita manusia. Amin. Maka kata-kata yang kami katakan, apa mesti kita mau coba untuk memperkecilkan kita punya ruang, ruang waktu. Hal yang kedua, membuktikan bahwa Yesus itu 100% Allah. Kita boleh dapat melihat di dalam Injil Yohanes bab yang 1, ayat yang 1 dan 3 dan ayat yang ke-14, bahwa dia adalah Allah dan mengambil rupa manusia, mengambil tubuh manusia. Kita akan baca. Ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman yang dikatakan di sini adalah Yesus sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman Yesus sendiri dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, ayat yang lebih spesifik bahwa dia adalah Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa Yesus ini tidak ada satupun yang ada di muka bumi. Jelas. Yesus yang kita disebutkan di sini adalah firman, sang logos. Dia adalah Allah sendiri. Dan dialah yang mencipta segala sesuatu di muka bumi ini. Amin. Berarti dia adalah Allah, 100% Allah. Dan ayat 14, Yesus di situ dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, telah menjelma menjadi manusia. Dan di situ kita melihat Yesus itu 100% manusia. Apabila firman itu yang adalah Allah sendiri telah menjadi manusia, maka di situ kita dapat mengenali Yesus
sebagai 100% manusia. Amin. Maka ada pertanyaan, ada hujatan-hujatan dari orang Sabala bahwa kok you punya Tuhan tergantung malaikat yang salib kena? Di mana kekuasaan, kebesaran Allah kamu? Kok bisa gantung-gantung di bawah sana? Di penghujatan terhadap iman kita. Bahkan siapa pun cari gantung-gantung pakai sepedek lagi. Astagfirullahaladzim, dia ini penghujatannya terlalu besar. Sebenarnya begini, yang tergantung salib itu adalah kemanusiaan Yesus yang 100% manusia. Tetapi Yesus tetap Allah yang turun mengambil rupa manusia, dan manusia itulah yang tergantung di kayu salib, bukan Yesus. Sebab Yesus begini, Yesus itu sesuai dengan 1 Yohanes bab yang ke-5 ayat yang ke-7, ada 3 hal yang diketahui dari surga, yaitu Bapa, Firman, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Dan tiga-tiganya itu adalah satu, bukan dua. Jadi kalau orang punya tuduhan dari kepada kita, oh you punya Allah 3, satu Allah Bapa, satu Allah Roh Kudus, satu Allah Firman. No. 1 Yohanes bab yang 5 ayat yang ke-7, ada 3 hal yang kita tahu di surga, yaitu Bapa, Firman yang menjadi manusia itu, dan Roh Kudus, dan tiga-tiganya itu satu, bukan 3. Amin. Jadi jangan pisahkan. Cuma banyak di antara mereka, bahkan kita sendiri pun mungkin kita paham. Perkataan Tuhan itu bukannya sesuatu nama. Paham? Perkataan Tuhan dalam Alkitab itu bukan sesuatu nama. Bukan nama Allah. Allah kita adalah Allah Yehova. Itu nama Allah kita. Aku adalah aku. Allah kita adalah Yehova, bukan Tuhan. Tuhan, perkataan Tuhan di sini adalah begini. Sesuai dengan Injil Yohanes Injil Matius bab yang ke-28 ayat yang ke-18. Kepadakulah segala kuasa yang ada di surga dan di bumi. Perkataan Tuhan sini adalah penguasa, kekuasaan Yesus yang ada di surga dan ada di muka bumi ini. Yesuslah penguasa, Yesuslah Tuhan. Sesuai dengan kitab perjanjian, kitab kejadian, sebenarnya kita ini manusia adalah penguasa bumi ini. Di waktu Allah mencipta Adam dan Hawa, dia mengatakan begini, kamulah yang berkuasa apa yang ada di bumi ini. Kamulah yang berkuasa segala yang ada di muka bumi ini. Tetapi ingat satu hal, jangan makan buah pokok larangan. Jadi Tuhan ini sebenarnya Tuhan yang toleransi, bukan kurang main paksa-paksa. Ada orang begini, kalau kata ikut agama saya, hancur kepala. Kalau kamu tak ikut agama saya, kamu terpaksa terima pancung kepala. Itu agama karena salah. Tetapi Tuhan seringkali memberi kita hak keistimewaan bahwa kita wajib memilih. Demikian juga Yesus mengatakan, marilah kepadaku, ikutlah aku. Dan kalau kita tidak ikut, itu urusan kita, tanggung sendiri. Ikut. Kalau Tuhan bilang sering kali, seperti satu kes perumpamaan Yesus tentang orang miskin dan orang kaya itu, kedua-dua sudah masuk pergi dunia roh. Yang orang kaya ini, oleh karena sifatnya di muka bumi ini ada sikap yang jahat, sikap yang tamak,
Dan si orang miskin ini hanya untuk memungut makanan-makanan di satu makanan. Bila di surga, dia katakan begini, Abraham, Bapak Abraham, tolong saya celupkan tangan dia ini ke air dan ke mulut saya. Ada jauh. Dia bilang si Abraham tidak bisa. Ruang kita terlalu jauh. Oke, kalau kata orang kaya begini. Oke, kalau macam itu, kembalikan si Lazarus ini ke bumi. Sebab aku masih lagi beberapa saudara di sana, supaya mereka bertobat, mereka mengikuti Tuhan. Abraham tidak jawab. Apa kata Abraham di sana? Abraham begini. Dari zaman ke zaman Nabi terus berganti, memberitakan tentang kebenaran Allah. Tapi masih ada yang tidak mendengar. Di tempat kita ini, di kampung Hobus ini, dalam paroki Motong ini, paroki Nyamal dulu, sejak tahun 1958, Protestan sudah masuk di kampung kita ini. Maksudnya sejak tahun 58 ini sampai sekarang, pemberita Injil, pemberita keselamatan, pemberita kebenaran sudah lama bertapak di tempat ini. Tetapi kalau kita masih lagi mendengar tidur, aku tidak tahu pilihan kamu. Tuhan bagi kuasa pilihan kepada kita. Maka kita ikut saja. Kalau kita ikut, jangan macamnya. Ada satu orang murid Tuhan Yesus. Yesus membawa dia pergi buat pelayanan. Lalu orang ini murid Tuhan Yesus berkata begini, Tuhan, tunggu dulu. Aku mau kasih urus dulu. Itu keluarga saya yang meninggal. Jadi apa kata Tuhan Yesus? Urut kalau dia begini lah, kalian paham kata. Dia lah orang mati itu mengurus orang mati. Kita yang hidup ini mengurus orang yang hidup. Ada yang bakal cek. Ayo jangan campur cakap sama saya. Dia punya bahasa jangan aku sih gitu. Aku mau urus aku punya keluarga yang sudah mati ini. Kau kata dia lah orang mati mengurus, kita urus orang hidup. Jadi ini satu Tuhan bagi kita pilihan. Tuhan seringkali bagi kita pilihan, sama ikut Yaka atau tidak, terserah. Jadi kalau kita pada hari ini, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengar tembusan Tuhan untuk bertobat, tapi kita masih lagi dengan kehidupan kita yang tidak bertobat. Ayo musyawarah. Itu maaf. Kami di dalam TikTok seringkali mengatakan begini. Coba kau tunjukkan satu ayat saja pengakuan Yesus bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Adakah? Adakah semua? Saya belum pernah dibawa pengakuan Yesus. Kalau dia katakan orang-orang sebelah itu, dia katakan begini. Kalau kamu dapat tunjukkan satu ayat saja yang mengatakan Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku, langsung tidak. Satu ayat pun tidak mengatakan begitu. Bahkan Allah Yehova pun dari perjanjian lama sampai ujung pun dia tidak pernah mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Hanya iblis saja yang mengaku begitu. Kita pernah mendengarkan membaca Matius bab 4 itu. Ketika Yesus di padang gurun, dia dicoba. Waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam. Pada malam pertama iblis mengatakan,
jadikanlah roti ini sebagai makananmu supaya aku paham kau tahu beli batu. Yesus mengatakan bukan roti yang menjadi makanan sebenarnya, tapi firman Tuhan ini yang makanan kita. Firman Tuhan yang menghidupkan kita. Lalu yang ketiga itu, Iblis mengatakan begini. Dia memperlihatkan kerajaan dunia ini, kemewahan dunia ini kepada Yesus. Jika engkau menyembah aku, aku akan serahkan semua kuasa ataupun harta di muka bumi. Hanya iblis saja yang mengaku dia memiliki kuasa, dia memiliki segala apa yang ada, tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Lalu apa yang kita punya jawaban kepada Tuhan? Apabila mereka meminta, tunjukkan satu ayat saja yang Yesus mengatakan, aku ini Tuhan, sembah aku. Kalau kau dapat tunjukkan begitu, saya ikut masuk Kristen. Tapi hakikatnya sekarang ini, mencapai tahun 2050, Islam Indonesia bubar. Ini bergantung kepada statistik kami dalam pelayanan media sosial ini. Menjelang tahun 2050, Islam Indonesia akan bubar. Percaya? Kita boleh diulang statistik perkembangan pelayanan Indonesia. Kalau kita mau tahu. Jadi, apa jawaban kita kalau orang meminta kita? Walaupun kita jawab, hanya iblis yang mau berkatakan, sembahlah aku. Aku akan bagi harta, aku akan bagi manusia. Oh, jangan sembarang takabur. Tapi orang apalagi orang ini boleh katakan dari kejadian sampai si Wahyu, dia boleh di luar kepala. Setiap hari bulan kita boleh jawabnya, diperjelaskan. Tapi ada satu ayat di dalam Injil Yohanes bab yang 13 ayat yang ke-13, 13-14, Yesus mengatakan begini kepada murid-muridnya selepas dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengatakan Yesus begini, bahwa kalau kamu menyebut aku ini Tuhan, maka